Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Profesor Dr. Joko Sutarto MPD dan juga Dr. Tri Suminar MPD selaku pengampu mata kuliah manajemen pelatihan serta teman-teman mahasiswa mata kuliah manajemen pelatihan Rombel 2 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah manajemen pelatihan di mana kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Deni Zulfani sebagai moderator, Desani Ayunintia sebagai pemateri, Tia Syakila sebagai pemateri, dan Zulaihah Rita sebagai pemateri akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan manajemen pembelajaran pelatihan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Manajemen pelatihan memiliki dimensi tentang bagaimana hal pengelolaan pelatihan. Pengelolaan ini dilakukan agar pelatihan bisa berjalan dengan baik dan berhasil secara efektif dan efisien. Manajemen pelatihan secara konsep bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengevaluasian terhadap kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Atau dalam konteks yang lain, manajemen pelatihan atau pengelolaan pelatihan identik dengan manajemen proyek atau pada istilah lain sama dengan pengelolaan proyek. Materi selanjutnya mengenai tahap manajemen pelatihan. Manajemen pelatihan memiliki dimensi tentang bagaimana hal pengelolaan pelatihan. Pengelolaan ini dilakukan agar pelatihan bisa berjalan dengan baik dan berhasil secara efektif dan efisien. Proses manajemen pelatihan dimulai dengan analisis, yaitu analisis kebutuhan terhadap hal-hal yang akan menjadi objek pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan desain program pelatihan, yaitu langkah mendesain program-program pelatihan. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan dan penerapan, yaitu proses pelaksanaan dan penerapan program-program pelatihan. Kemudian diakhiri dengan evaluasi, yaitu tahap untuk memberikan penilaian dan analisa pengembangan. Pada setiap tahapan tersebut akan ada proses umpan balik yang bertujuan untuk mengontrol efektivitas pelaksanaan dan proses pelatihan. Berikutnya, perencanaan pelatihan merupakan hakikat proses penyusun rancangan program pelatihan, yaitu proses menyiapkan berbagai hal mengenai persiapan pelatihan. Secara umum, menurut Faustino Cardoso Gomes, ada 3 tahapan atau fase pada pelatihan, yaitu yang pertama, penilaian kebutuhan, kemudian tahap pelaksanaan pelatihan, dan tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain, ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan, dan fase pasca pelatihan. Prosedur pengelolaan pelatihan. Pengelolaan pelatihan merupakan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang berupa kegiatan memahirkan. Proses pengelolaan pelatihan secara hierarkis dapat diuraikan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya yaitu yang pertama, ada identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan. Kemudian yang kedua ada pengujian dan analisis jabatan serta tugas. Yang ketiga ada klasifikasi dan menentukan peserta pelatihan. Kemudian yang keempat yaitu rumuskan tujuan pelatihan. Yang kelima yaitu pendesainan kurikulum dan silabus pelatihan. Kemudian yang keenam, perencanaan program pelatihan. Kemudian yang ketujuh, penyusunan dan kerangka acuan atau biasa disebut dengan TOR. Pelaksanaan program pelatihan, dan yang terakhir yaitu evaluasi program dan tindak lanjut pelatihan. Strategi pelatihan menurut Zeltman tahun 1977 menyebutkan 4 strategi pelatihan, yakni strategi fasilitatif, reedukatif, persuasif, dan strategi paksaan. Hubungan antara pelatih dan peserta latihan dapat berupa hubungan interaktif, proaktif, dan hubungan reaktif. Keberhasilan pelatihan ditentukan oleh berbagai komponen antara lain pelatih, peserta latihan, bahan, strategi, media, dan kondisi pelatihan.
Di dalam pelaksanaan pelatihan dapat dimanfaatkan beberapa strategi, yakni mengkondisikan kesiapan peserta didik, memanfaatkan media audiovisual, praktik dan bercerita, menyajikan bahan secara proporsional, dialog dan rasionalisasi, perumpamaan, sketsa dan gambar, gerak tubuh, argumentasi, pengulangan dan pemetaan, dan sportif dalam menjawab. Secara alamiah, orang akan berkembang bersama dengan dunia yang digelutinya, tetapi seringkali pertumbuhan perusahaan atau organisasi menuntut orang berkembang lebih cepat. Sinkronasi pertumbuhan organisasi dengan perkembangan petugas tidak lain adalah pengisian kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang untuk memenuhi tuntutan jabatan tersebut. Jadi, simpulannya adalah pelatihan adalah proses pengisian kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang dengan tuntutan pekerjaannya. Manajemen pelatihan adalah pengelolaan pelatihan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Baik, demikian tadi penyampaian materi dari kelompok 6 mengenai pengelolaan manajemen pembelajaran pelatihan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.